Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, di mana saja Anda berada, yang sama-sama kami hormati dan muliakan. Pada hari ini kajian kita masih di fikih wanita tentang munakahat atau bab pernikahan. Telah sampai pembahasan kita tentang kewajiban seorang suami terhadap istri atau hak istri terhadap suami. Kita kembali kepada landasan awal bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk mencapai litaskunu ilaiha, untuk mencapai ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, penuh cinta dan kasih. Maka dalam hal ini kita ingat akan Rasulullah SAW yang menyatakan satu pernyataan, baiti jannati, rumah tanggaku, kata Nabi, bagaikan surgaku di alam dunia. Dalam arti kata, kita setiap muslim menginginkan rumah tangga kita, keluarga kecil kita itu ada tempat untuk senang, raha, tempat kita segalanya untuk mewujudkan kebahagiaan. Oleh karena itu peran seorang suami ini paling utama. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atau suami adalah pemimpin atas wanita atau istrinya. Bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'd. Lantaran laki-laki dilebihkan oleh Allah satu derajat di atas wanita. Kemudian lanjutan ayat ini, wa bima anfaqu min amwalihim, karena Allah mewajibkan satu beban yang tidak boleh dialihkan ke orang lain, yaitu seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah. Nah, pemberian nafkah ini baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, kewajiban yang pertama bagi seorang suami yaitu memberikan nafkah, biaya hidup, dalam istilah kata sandang, pangan, dan papan. Selain dia mesti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makan, minum, pakaian, dan juga tempat tinggal. Ingat ya pemirsa, bukan kewajiban istri untuk mencari nafkah. Bukan kewajiban seorang istri untuk beli kendaraan, beli mobil. Bukan kewajiban seorang istri untuk bayar sewa rumah atau beli rumah atau mengkredit rumah. Kalaupun terjadi yang demikian, itu atas kerelaan seorang istri. Suami mesti meminta maaf kalau dia tidak bisa menunaikan kewajibannya dengan baik dan benar. Nah, jadi kewajiban ini dibebankan oleh Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki punya kelebihan satu derajat di atas wanita karena laki-laki itu diwajibkan oleh Allah untuk memberikan nafkah dalam keluarganya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, cukup berdosa seorang laki-laki yang melalaikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sungguh sabda Nabi, seorang laki-laki yang membiarkan istrinya dalam keadaan hidup miskin, dia sendiri bersenang-senang, dia akan datang di hari kiamat dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ini Rasulullah SAW menyatakan hakul mar'ah ala zawj, hak istri pada suami atau kewajiban seorang suami kepada istri, ayyut imaha iza ta'ima. Pertama, dia berkewajiban memberikan makan kebutuhan ini, makan, minum, apabila dia sendiri makan. Nah, jangan sampai seorang suami bersenang-senang makan di restoran, sementara istri makan kangkung doang di rumah. Nauzubillah.
Dia memberikan makan seperti yang dia makan kepada istrinya. Bahkan kata seorang ulama besar yang berada di Kalimantan Selatan, bertempat tinggal di Martapura, seorang tuan guru yakni seorang guru Sa'rani Arif, kata beliau, karena beliau ini ahli fikih, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri soal makan ini 1 liter 1 hari kalau seorang suami itu miskin, lengkap dengan lauk pauknya. Kalau suaminya termasuk orang yang berada, dia berkewajiban tiap hari khusus memberikan istrinya itu 2 liter beras bersama lauk pauknya dan alat-alat memasaknya. Ini soal makan. Kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, suami berdosa. Dosa ini bukan hanya kepada istri, tapi juga kepada Allah yang sudah menetapkan hukum ini, pemirsa. Banyak saya lihat di sini, pemirsa, masyarakat kita tidak mengerti. Kadang-kadang suami kerja buat dia sendiri, nggak tahu istrinya mau makan mau tidak, cari sendiri. Itu namanya suami yang tidak tahu kewajiban. Bagaimana rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah kalau demikian adanya? Nah, ini yang penting nih. Kemudian sabda Nabi, seorang suami wa yaksuha izaktasa, dia memberikan yakni pakaian. Soal pakaian ini dalam fikih dinyatakan seorang suami berkewajiban sejak dia menikahi istrinya itu memberikan pakaian. Pakaian yang lengkap dari jilbab sampai pakaian dalam, pakaian luar sampai sendal. Kemudian 3 bulan 1 kali dia belikan lagi buat istrinya. Kalau dia tergolong orang yang mampu. Kalau ternyata sang suami ini termasuk orang yang miskin, minimal 6 bulan sekali, pemirsa. Renungkanlah wahai bapak-bapak, para suami, adakah Anda melakukan yang demikian ini? Kalau Anda tidak peduli, Anda telah melalaikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaksuha izaktasa, kalian berkewajiban memberikan pakaian apabila kalian sendiri berpakaian. Kemudian yang ketiga, wala yadribul wajha, jangan pernah seorang lelaki seemosi apapun terhadap istri atas kesalahannya, wala yadribul wajha, jangan sampai menampar wajah istri. Itu pesan Rasulullah dan itu satu kewajiban. Karena wajah adalah tumpuan kecantikan seorang wanita. Kalau jodoh berakhir cerai, si istri kembali ke orang tuanya tidak cacat. Bayangkan, begitu halus dan begitu indahnya peringatan di dalam agama Islam ini. Wala yadribul wajha. Baik pemirsa, kita semangat semua. Kita akan lanjut setelah jeda yang satu ini. Terima kasih pemirsa TPRI Kalimantan Selatan masih setia bersama kami. Tentang kebolehan seorang suami memukul istri, kita mesti tahu ini sebatas apa pukulan, jangan sampai jadi KDRT tentunya. Pukulan seorang suami kepada istri adalah pukulan sayang, pukulan pendidikan, pukulan peringatan. Seberapa pukulan itu? Kata para pakar fikih, seorang suami setelah memberikan nasihat, pendapat, saran untuk mengajak istrinya berbuat taat kepada Allah, setia kepada suami, sudah sekian waktunya, boleh dia memukul. Kalau di istri tetap membangkang. Pukulannya kata para ulama fikih yaitu paling berat, yaitu dengan memukul dengan menggunakan seperti kayu siwak. Nah, pemirsa yang tentu kenal itu siwak kecil, lebih kecil daripada ini. Jari kelingking kecil sekali dan lentur sekali. Boleh pukul. Pukulnya di mana? Apa di wajah, apa di tangan, apa di kaki? Di telapak tangan. Bayangkan pemirsa,
di telapak tangan. Wahai para bapak, para suami, boleh pukul istri, tapi dengan sebatas seperti kayu lidi atau ekor siwak, satu saja di telapak tangannya. Sebagai pukul pendidikan dengan penuh sayang, bukan emosi, bukan meretakkan tulangnya. Nauzubillah min zalik. Wala yadribul wajha. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, saya terenyuh. Suatu hari ada seorang ibu datang ke tempat saya. Ustazah, Nurasana lihat mata saya, ini lagi pecah biji matanya. Dia datang perban mata kanannya. Ada apa bu? Saya dipukul suami karena saya cemburu. Pukulannya keras sekali sehingga matanya menjadi cacat. Itu namanya KDRT dan itu sesuatu yang paling tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ma akraman nisa'a illa karim. Tidak akan pandai memuliakan seorang istri kecuali orang yang dimuliakan oleh Allah. Garis bawahi wahai bapak-bapak. Ma akraman nisa'a illa karim. Tidak akan pandai memuliakan wanita, tidak akan pandai menghormati seorang istri kecuali orang yang memang derajatnya dimuliakan oleh Allah. Wa ma ahanahunna illa laim. Tidak akan menghinakan seorang wanita, tidak akan memperlakukan seorang wanita dengan perlakuan yang menyakitkan kecuali orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akulah," sabda Nabi, "orang yang paling takut terhadap murka Allah dari kalian semua. Akulah," sabda Nabi, "orang yang paling bertakwa kepada Allah." Apa sih arti takwa pemirsa? Udah tahu kan? Mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesungguhan. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Khairukum khairukum li ahli. Wahai kaum laki-laki, orang yang terbaik di antara kalian bukan yang banyak uangnya, bukan yang ganteng wajahnya, bukan yang ini yang itu, tapi khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian semua di depan mata Rasulnya, di depan Allah adalah orang yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku adalah seorang lelaki yang terbaik pelayananku terhadap istriku. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa yang berbahagia. Ingat, waliyadribul wajah. Jangan pernah seorang suami memukul wajahnya. Pukulan berlaku diizinkan oleh Allah kepada seorang suami, tapi ingat, memukulnya sebatas seperti lidi yang kecil atau siwak yang kecil di telapak tangan. Ini yang perlu digarisbawahi. Bukan di kaki, bukan di badan. Yang bisa bikin cacat orang. Nauzubillah min zalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, wala yahjura illa fil bait. Kalau terjadi percekcokan, pertengkaran, yang namanya suami istri tentu aja ada kekeliruan, yang namanya manusia biasa. Al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempat berbuat hilap dan salah. Apabila terjadi percekcokan yang sudah di tingkatan luar biasa, sudah dikasih pelajaran, dikasih nasihat sekian tahun gak menurut, lalu dipukul di telapak tangan juga masih membangkang sang istri. Enggak apa-apa lah, aku enggak apa-apa di tangan ini, apa-apa. Nah, dianggap enteng saja. Silahkan pisah tempat tidur. Tapi pisahnya di kemana? Fil bait. Yang tadinya suami tidur di kamar sama istri, boleh tidur di kamar yang lain. Kenapa demikian? Kalau istri menyadari, ya tinggal kumpul. Begitulah triknya Nabi kita Muhammad SAW. Baiti jannati, rumah tanggaku, kata Nabi, bagaikan surgaku. Nabi kita juga pernah pisah tempat tidur, tapi Nabi kita kembali lagi dengan penuh maaf. Kata Sayyidina Anas bin Malik, 10 tahun bayangkan, aku tinggal di rumah Rasulullah. Aku mengabdikan sebagai seorang yang mencintai Rasulullah, sebagai seorang khadam atau pembantu Rasulullah.
10 tahun aku tidak pernah mendengar Rasulullah itu memarahi seseorang di rumah. Kepada istri, kepada anak. Apalagi terhadap yakni terhadap orang-orang, misalnya tamu-tamu dibentak, nggak pernah. 10 tahun Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa kamu kerjaan ini? Nggak pernah. Kenapa nggak kamu kerjakan? Nggak pernah, kata Anas bin Malik. Bayangkan pemirsa, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Adakah satu hari kita tidak pernah emosi? Adakah satu bulan kita emosinya sebulan penuh? Nauzubillahi min dzalik. Jauh sekali akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Sehingga rumah tangga kita terkadang tentram, terkadang rasanya pengen keluar dari rumah kalau terjadi yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan pesan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu, kata Anas bin Malik, sangat baik akhlaknya terhadap keluarganya. Beliau suka memberikan nasihat, beliau suka memberikan peringatan. Dan aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak senyum, kata Abu Dzar Al-Ghifari, kecuali Rasulullah SAW yang bermuka manis. Masya Allah. Baik pemirsa, kita lanjut setelah jeda berikut ini. Pemirsa TVRI yang kami hormati, kita masih bersama untuk membicarakan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri. Rasulullah menyatakan melewat hadisnya, wala yuqabbih. Seorang istri bergaul dengan suami, tentu aja ada kekurangannya, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati suami. Tapi Nabi kita memperingatkan, wala yuqabbih. Wala yuqabbiha, jangan seorang laki-laki atau suami itu mencela istrinya, meremehkan istrinya. Wala yuqabbiha, jangan dia mencela atas kekurangan istrinya. Karena apa? Karena setiap orang tentu ada kekurangannya. Likulli syai'in maziyah, di segi kekurangan lihat kelebihannya. Setiap orang punya kelebihan tersendiri. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu melihat kekurangan istri, rumah tangga tidak akan bertahan lama. Lihatlah kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah. Oleh karena itu, wala yuqabbih, jangan sampai seorang suami menjelek-jelekan istri di depan, menyakiti hati istrinya, secara kejiwaan istri tertekan karena suami suka menjelek-jelekan. Belum lagi dia bicara sama orang tuanya tentang kekurangan istrinya, bicara lagi, itu namanya bore, istilah orang Banjar. Bicara lagi sama tetangga, istriku begini-begini. Itu bukan tipe suami yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, seorang suami itu berkewajiban memberikan tauladan. Nah, tauladan dalam kebaikan. Karena apa? Karena kembali kepada surah An-Nisa tadi ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami itu memimpin istri agar menjadi istri yang solehah. Ingatlah peringatan Allah pada surah At-Tahrim. Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai kalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara, jaga keluargamu jangan sampai masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Waquduhan nasu wal hijarah, di dalam api neraka jahanam itu terdapat bahan bakar yang luar biasa menakutkan, manusia yang durhaka dan batu patung. Alaiha malaikatun ghilaz, di dalam neraka jahanam itu terdapat malaikat yang kejam lagi bengis, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah membantah apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah, azab yang paling berat ditimpakan oleh Allah kepada seorang lelaki di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang membiarkan istri, anaknya, keluarganya dalam keadaan bodoh,
perkara ilmu agama. Istri dibiarkan nggak ngerti, nggak tahu tauhid, bagaimana cara mengesahkan Allah. Istri dibiarin aja akhlaknya nggak sholat, nggak puasa. Anak dibiarin aja ngomong sembarangan. Nah ini berat nanti hukuman Allah di hari kiamat. Mesti seorang suami tahu kewajibannya. Dia mendidik istrinya biar mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Sehingga dia menjunjung tinggi perintah Allah, takut akan berbuat maksiat kepada Allah. Cinta hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Seorang suami juga berkewajiban mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang menjadi penyujuk mata, penenang batin bagi Rasulullah, bagi ibu bapanya. Kalau seorang suami tidak bisa melakukan yang demikian, dia boleh kasih uang, kasih belanja untuk istri bisa belajar ke tempat-tempat majelis taklim yang sudah lumrah didatangi, yang pelajaran tauhidnya ada, fikih itu berbicara tentang rukun-rukun sholat, halal haram, kewajiban seorang suami kepada istri, itu namanya fikih. Kemudian juga suami harus mengarahkan istri, kamu harus belajar akhlak. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Manusia yang paling sempurna imannya pemirsa adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik akhlaknya terhadap Allah, baik akhlaknya terhadap Rasulullah, baik akhlaknya terhadap suami, terhadap orang tua, keluarga, mertua, lingkungan sekitarnya. Baik akhlak zahirnya, ucapan yang keluar di lidahnya yang baik-baik. Hatinya baik, tidak ada menyimpan dendam, tidak ada dengki, jangan sombong, jangan takabur, jangan sum'ah, jangan ananiah, jangan egois, dan lain-lain sebagainya. Dan itu pelajarannya yang diwajibkan oleh Allah seorang suami untuk mengajarkan 3 serangkai ini, tauhid, fikih, dan pelajaran akhlak. Nah, jadi disinilah saya lihat kekurangannya kita keluarga Muslim. Kenapa sih istri nggak sholat? Dia nggak tahu, suami nggak ngajarin. Kenapa suami nggak ngelajarin yang bikin? Saya nggak tahu, tapi dia harus ngizinin. Kalau dia biarkan, dia akan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertanggungkan nanti di hari kiamat. Jadi dalam hal ini seorang suami itu sangat banyak sebenarnya kewajibannya terhadap istri. Dia mesti mempergaulinya dengan baik dan dia mesti menunaikan kewajiban nafkah lahirnya berupa materi tadi, sandang, pangan, papan. Dia mesti menyiapkan perongkosan di rumah tangganya sepenuhnya. Siapin juga rumahnya, sekalipun dengan menyewa atau kontrakan dan sebagainya. Suami yang bayar, bukan istri. Kalau terjadi istri yang bayar, dipaksa lagi, itu namanya kekeliruan berat. Dan itu satu hal yang sama sekali tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun istri kerja, suami mengizinkannya, hasil kerja itu milik istri sendiri, bukan milik suami, karena dia tidak wajib bekerja. Nah, ini bapak-bapak, para suami mesti tahu ini. Jangan sampai ini milik istri diakui milik sendiri. Nauzubillah min zalik. Itu namanya perampokan, penipuan dalam rumah tangga. Nauzubillah min zalik. Seorang suami harus jujur, terbuka, dan ajak istrinya untuk bermusyawarah dalam setiap hal keadaan. Jangan ada unek-unek yang tersimpan di hati istrinya, sehingga kalau dibiarkan suatu hari akan meledak. Nauzubillah, ledakannya ini luar biasa. Bernasihatlah kalian, sabda Nabi, nasihatilah kaum perempuan dengan nasihat yang baik-baik. Sebab mereka itu diciptakan asalnya dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu biarkan, dia tetap bengkok. Kalau kamu bikin kekerasan, dia akan patah. Maka bernasihatlah dengan nasihat yang baik-baik terhadap istri. Nasihat yang baik yang bagaimana? Yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama. Kalau seorang suami bisa menjadi tauladan di dalam rumah tangga, dialah yang paling awal bangun tengah malam. Allah merahmati seorang suami yang bangun untuk sholat tahajud di kegelapan malam. Kemudian dia memercikkan sedikit air di wajah istrinya agar istrinya siap untuk bangun malam, berdoa, bermunajat kepada Allah. Subhanallah. Seorang suami juga membuktikan dirinya. Kalau dia memerintahkan istrinya, kamu bersabar aja. Dia yang paling sabar lebih dahulu. Kamu harus ngomong yang baik. Dia mencontohkan omongan yang baik. Kamu harus kerja yang benar. Dia yang harus kerja yang benar. Bukan ongkang-ongkang aja di rumah, istilah orang Banjar. Nggak kerja, istri yang suruh kerja. Nah itu nggak benar. Tapi kalau istrinya rela nggak masalah.
Narinya rela karena suami belum dapat kerja. Tapi bagaimanapun seorang suami mesti kerja yang baik. Sekalipun kerjanya apa saja yang penting halal. Daripada kerja yang haram, lambat laun akan dosanya tidak akan tersanggupkan. Akan disidang di pengadilan dan sidang di pengadilan di hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik. Nah, pemirsa yang berbahagia, luar biasa, saling menasihati kepada istri dengan kesabaran dan kebenaran. Suatu hari baginda Rasulullah SAW akan melakukan ibadah umrah. Beliau berhenti di batas kota Mekah di perkampungan Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menyembelih hewan-hewan yang mereka bawa karena umrahnya gagal karena dihalang oleh orang-orang kafir. Tapi Nabi kita perintahkan sahabat untuk menyembelih hewan atau onta atau kambing, tapi tidak ada. Semua sahabat diam. Maka tampillah Ummu Salamah untuk kasih nasihat dan Rasul pun menurut dan akhirnya semuanya beres. Nah, pemirsa yang berbahagia, inilah bekal untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mesti seorang istri menunaikan kewajiban dengan baik dan benar, dan dia tahu dan dia paham. Dan dia tahu bahwa membina rumah tangga ini adalah dalam rangka untuk sunnah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang suami juga mesti lebih awal untuk menunaikan kebaikan dan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Insya Allah dambaan semua pasangan suami istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah menikah, akan menjadi sebuah kenyataan dan akan menjadi sebuah baiti jannati. Nah, inilah kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kita akan tercipta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga bagaikan surga di dunia apabila kedua belah pihak menunaikan kewajiban dengan baik dan benar. Semoga besar manfaatnya. Wal afu minkum. Kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.